Kiper sekaligus Kapten Timnas Indonesia Andritani Ardiansyah menuai banyak kritik dari supporter Timnas Indonesia. Penyebab utamanya adalah seringnya blunder saat menjaga gawang skuad Garuda. Ada kemungkinan rangkaian cedera membuatnya sedikit trauma dan mempengaruhi performanya di atas lapangan. Piala AFF akan dimulai dalam hitungan bulan. Apakah ini saatnya Andritani harus digantikan? Simak Cetak Gol Indonesia kali ini. Calon kiper utama Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2020 masih menjadi pertanyaan. Biasanya Timnas mempercayakan posisi tersebut kepada Andritani Ardiansyah. Kiper milik Persija ini bahkan beberapa kali dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim. Namun dalam beberapa pertandingan terakhirnya bersama Timnas Indonesia, pemain berusia 28 tahun itu tampil mengecewakan. Andritani dicap sebagai penyebab kekalahan Timnas Indonesia. Saat itu, skuad Garuda dihajar habis-habisan oleh Thailand dengan skor 0-3. Padahal pertandingan itu digelar di kandang sendiri. Sedikit pengingat, pemain kelahiran Jakarta itu melakukan pelanggaran yang membuahkan penalti bagi Thailand. Tackle yang dilancarkannya ke Supachok Saracat mengenai kaki dan membuat wasit Manning asal China langsung menunjuk titik putih. Indonesia kebobolan dan penonton menyoraki Andritani setiap dirinya menyentuh si kulit bundar. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, aksi tackle kaki juga pernah dilakukannya ketika melawan Malaysia. Saat itu, pertandingan tengah memasuki menit ke-96 dengan kedudukan 2-2. Andritani berusaha menghalau serangan Malaysia dari sisi kanan lapangan. Dia melancarkan tackle dengan maksud memotong umpan dari Matthew Davis. Sayang, dia terlihat ragu ketika melihat dua pemain Malaysia lain di depannya. Tackle-nya gagal dan bola lewat begitu saja, membuat Muhammadu Sumareh mengkonversinya menjadi sebuah gol dan pertandingan berakhir dengan kemenangan skuad Harimau Malaya. Sederet blunder itu membuatnya dicemooh oleh supporter Timnas Indonesia. Total dari dua pertandingan melawan Thailand dan Malaysia, Andritani sudah bobol 6 kali. Besar kemungkinan kecenderungan Andritani dalam menggunakan kaki berasal dari trauma cedera. Dia mengalami cedera retak penyangga mata saat membela Timnas U23 melawan Uzbekistan. Cedera yang cukup parah itu membuatnya harus absen bertanding selama 2 bulan. Cedera juga kembali datang di tahun berikutnya. Kali ini adalah patah tangan kala Persija bertanding melawan Borneo FC. Cedera yang didapatkan saat pertandingan leg pertama semifinal Piala Indonesia itu membuatnya harus naik ke meja operasi. Andritani harus kembali istirahat selama 2 bulan. Dua cedera itu menyerang dua elemen penting seorang kiper, yaitu kepala dan tangan. Kemungkinan kedua cedera itulah yang membuat Andritani refleks menggunakan kedua kaki daripada tangan yang merupakan senjata utama penjaga gawang. Tidak konsistennya Andritani membuat supporter Timnas meragukan kualitasnya dan mulai mencari pengganti. Kalau menengok kiper Timnas di kualifikasi Piala Dunia kemarin, ada dua nama kiper lain yakni Angga Saputra dan Teja Paku Alam. Angga yang merupakan kiper pelapis Andritani di Timnas punya catatan yang tidak terlalu bagus di musim lalu. Meski timnya sempat tidak terkalahkan selama belasan pekan di Liga 1 2019, dia kebobolan 34 gol dari 25 laga. Di klasemen akhir, Tira juga hanya 1 strip di jurang degradasi. Musim ini, Angga bermain untuk Persebaya dan hanya menjadi pelapis Rifki Mokodompit. Dia juga belum pernah menjalani debut di Timnas Indonesia. Menjadi kiper Timnas bukan hanya soal jago. Besarnya tekanan membuat kiper ciut nyali. Sebagai contoh, Wawan Hendrawan yang mengisi line-up Indonesia melawan Uni Emirat Arab harus bobol 5 kali dalam satu pertandingan.
Padahal Wawan adalah kiper terbaik di Liga 1 2019 dan usianya telah menginjak 36 tahun. Selanjutnya ada Teja Paku Alam. Musim lalu, Teja dipanggil Semen Padang untuk menggantikan Awan Seto yang dibekap cedera. Di bawah Mistar, dia memang kebobolan 18 gol. Semen Padang juga harus degradasi ke Liga 2. Tetapi dia tercatat sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak, yaitu sebanyak 45 kali. Tak heran kalau namanya tergabung di dalam skuad timnas Indonesia, walau hanya jadi kiper pelapis ketiga. Di luar ketiga kiper timnas itu, ada nama M. Rido yang kini membela Madura United. Namanya dikenal sejak musim 2018 saat Rido bermain untuk Borneo FC. Pindah ke Madura United, dia masih menjadi andalan. Refleksnya masih sama bagus dan berperan penting di tim asal Madura. Sayang, keunggulannya tidak membuat Rido dilirik oleh timnas. Selain itu, ada juga Nadeo Argawinata yang tengah memperkuat Bali United. Penampilannya di musim lalu terbilang cukup apik. Dalam 19 laga yang dia lakoni, Nadeo hanya kebobolan sebanyak 23 gol dan berhasil mencatat 6 kali clean sheet. Di SEA Games 2019 kemarin, namanya juga ikut disorot lantaran tampil gemilang saat mengawal gawang timnas Indonesia U22. Ketangguhannya sempat membawa Indonesia menaklukkan juara bertahan Thailand dengan skor 2-0. Dengan pengalamannya di timnas usia muda, Nadeo sepertinya cukup menjanjikan untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Menurutmu, siapa kiper utama timnas untuk Piala AFF 2020 nanti? Tulis di kolom komentar.